Malam ini kita biasa ya, hari Kamis atau malam Jumat, Kamis malam kita live trade, mengidentifikasi dan kita mengevaluasi kejadian atau momen-momen entry di dua sistem trading yang saya gunakan, terutama di gold ya, karena spesifik saya lebih suka trading di gold. Oke, teman-teman yang mau ikutan diskusi, ikutan sharing juga silakan. Mau itu keluhan, mau itu good news ya seputar trading forex silakan. Yang pasti ya kita di sini teman-teman semuanya semoga bisa membantu gitu. Apa sih permasalahan, apa sih keluh kesah gitu yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi, kita bantu sama-sama. Oke guys. Oke guys. Jadi sistem trading saya di XAUUSD atau di market gold emas ya. Hari ini itu ada dua momen sebetulnya. Teman-teman yang pantau ya pasti profit mungkin ya. Tapi kalau yang gak sempet, karena tadi ada ada maintenance gitu. Kebetulan ada maintenance listrik di kantor itu ada sedikit koslet. Jadi saya terkendala gitu dengan hal itu. Jadi gak bisa trading nih. Jadi momennya ini sell ya, karena konfirmasi dari momen atau dari situasi subuh, mungkin ini subuh atau dini hari. Ini indikatornya menunjukkan tren yang masih turun tuh, merah ya. Nah, karena kita scalping berarti kita cari momen-momen kecil aja atau momen-momen tipis gitu. Enggak yang kita nge-sell di sini sampai bawah, enggak ya. Karena kita scalping jadi kita cari momen-momen yang tipis. Nah, contohnya kayak tadi pagi mungkin ya. Ini pagi. Kita lihat mungkin sekitar jam 1.34, jam 9 lah. Jam 8 atau jam 9 ada momen sell di sini. Kita lihat ada candle bearish satu, breakout, lalu muncul satu lagi. Kita bisa sell di sini ya. 30 pip udah dapet. Tuh, kelihatan bahwa trennya masih turun gitu. Kita lihat indikatornya berada di atas candle dan berwarna merah. Ya, ini indikator custom. Lalu di sini koreksi, harga koreksi dan mendapat konfirmasi baru. Breakout lagi. Lalu di candle keduanya kita bisa sell lagi. Oke, di sini bisa sell juga nih. Siapa yang mau ikutan sell? 1, 2 sell ya. Saya mau pasang sell limit dulu aja deh. Wish lotnya. XAUUSD yang mau ikutan sell silahkan. Lotnya kita mulai dari lot kecil ya. Entry. Saya pasang sell limit. Oke. Kejauhan sih. Hapus aja deng. Langsung eksekusi aja. Eksekusi sell limit lot, gunakan yang paling kecil dulu, silakan. Saya cek dulu teman-teman Facebook. Halo teman-teman Facebook, apakah ada pertanyaan? XAUUSD saya sell ya. Yang mau follow silakan. Target 30 pip. Target 30 pip. Oke, 30 pip. Sip. Sini aja. Tuh udah running tuh. XAUUSD sell TP 179407 179410 deh, nggak apa-apa. Silakan. Jadi sistem trading ini atau sistem trading scalping ini targetnya itu kecil, yaitu cuman 30 pip gitu. 30 pip targetnya.
Jadi entry buy atau sell target 30 pip, entry buy sell target 30 pip kayak gitu. Kok kecil ya scalping ya. Saya sehari kalau misalkan ada 3 momen lumayan. Jadi 30 kayak gitu. Lalu apakah banyak pertanyaan nih, apakah kita perlu menentukan atau menganalisa lebih lebih dalam gitu cara tradingnya di sistem trading ini? Nggak perlu ya, karena secara aturan sistem trading itu dibuat karena sudah memenuhi syarat dari teknikal, lalu strategi dan juga pengaturan manajemennya ya. Jadi nggak harus misalkan ketika sudah menggunakan sistem trading dimanapun itu, saya rasa udah nggak perlu ya analisa tarik garis lagi apapun gitu ya, karena sudah tersistem gitu. Jadi kita mau trading itu udah ada sistemnya, buy dan sell-nya di mana. Lalu sebelumnya juga kita bisa analisa trennya terlebih dahulu gitu. Itu bagian dari teknikal ya. Mengetahui tren itu kan bagian dari teknikal gitu. Nah, di sistem trading ini ya saya cukup mudah caranya ketika indikator custom berada di bawah, misalkan bawah harga open ya, untuk entry sell-nya. Nah, untuk buy-nya ya berarti kebalikannya ketika indikator customnya berada di atas harga open. Nah, tinggal kita tunggu konfirmasi harga atau candle membreakout indikatornya. Seperti ini 1-2 bisa sell, lalu koreksi dan muncul lagi konfirmasi baru untuk entry, kita sell lagi kayak gitu. Nah, lalu di sini koreksi lagi kan, sehingga muncul konfirmasi baru, kita sell lagi. Nah, jadi gitu rule-nya itu, sistem tradingnya itu udah memiliki rule-nya sendiri. Jadi nggak perlu kita misalkan tarik trend line di sini misalkan, seperti itu nggak usah ya. Atau tambah lagi indikator-indikator lainnya, itu nggak usah. Begitupun di sistem trading saya yang di forex-nya ini sama itu ya. Jadi semua sistem trading ini menurut saya seharusnya sudah dibuat suatu formula gitu, dimana namanya formula berarti sudah memenuhi syarat atau memiliki rule-nya tersendiri gitu. Sama seperti misalkan kita punya resep, misalkan punya resep makanan, misalkan rule-nya kita harus tambah misalkan garam, misalkan 1 sendok, itu kan udah terstruktur gitu, struktural. Nah, gak mungkin misalkan kita menyalahi aturan-aturan resep yang sudah kita lakukan itu, atau formula yang sudah kita dapatkan itu gitu ya, gak bisa gitu. Jadi semuanya sudah terbentuk menjadi formula yang kita bisa terapkan dengan rule-rule yang sudah kita gunakan sebelumnya kayak gitu. Dan yang pasti sudah terbukti resep makanan ketika kita akan gunakan yang pasti udah terbukti enak gitu ya. Nah, sistem trading pun sama, yang pasti sudah terbukti bisa seenggaknya ya selain menghasilkan ya, ketika kita masuk market kita tahu gitu keluarnya itu kapan gitu, kayak gitu. Jadi jangan enaknya aja gitu ya. Misalkan nih kita masak gitu dengan resep yang kita gunakan, yang kita punya, ternyata keasinan nih. Masa begitu rasa keasinan mau kita langsung kasih ke pelanggan atau misalkan ke orang, itu enggak ya. Ketika kita tahu bahwa rasanya itu kurang, ya kita tinggal tambahin misalkan gula biar seimbang atau apapun kayak gitu. Nah, sama ketika kita trading juga. Jadi misalkan kita masuk market lalu bingung nih ketika masuk mau itu beli atau jual, kita bingung nih
keluarnya ini harus gimana? Ya, ada yang namanya strategi ya, strategi gitu. Nah, strategi kita dapetin juga itu dari hasil pencarian kita gitu. Kita cari, kita gunakan, ternyata cocok. Oh, ketika keasinan tambah ini ternyata pas. Oh, ketika kita tersesat di market, kita gunakan strategi ini ternyata bisa keluar. Nah, kayak gitu. Sama ya. Jadi sistem trading itu ya jelas satu formula, satu rule, satu struktur ya yang sudah kita gunakan dan bisa terbukti menjawab segala permasalahan ataupun target yang akan kita cari gitu ya. Gitu. Oke. Kita lihat XAUSD. Oke. Nah, di gold itu saya gunakan strategi switching ya. Jadi tadi saya jelasin ada yang namanya strategi gitu. Ketika kita misalkan kan bingung, di sini saya nge-sell tapi harga malah naik. Waduh, ini gimana? Ini gimana? Nah, tenang, ada strategi namanya. Strategi itu ada 5 ya. Saya sering jelasin juga, ada hedging, locking, averaging, martingale, dan juga ada salah satunya switching. Nah, switching ini saya gunakan di season trading ini. Switchingnya atau strateginya saya lakukan ketika misalkan ada konfirmasi berlawanan seperti ini. Di sini saya sell, ternyata muncul konfirmasi berlawanan seperti ini ya. Tapi belum bisa kita lakukan switch. Kita harus tunggu candle keduanya gitu. Jadi mau itu entry pertama, mau itu switch, itu harus ada 2 candle berlawanan. Yang pasti candlenya sama ya, candle sama berlawanan. 2 candle sama berlawanan ya. Berarti bullish ya, bullish juga harus nunggu bullish satu lagi. Misalkan candlenya bearish untuk switch ya, kita harus tunggu candle bearish satu lagi. Nah, baru bisa confirm untuk lakukan switching. Oke. Nah, situasi sekarang kita lihat belum ya, karena yang pertama belum close candle, lalu yang kedua ini baru 1 candle gitu. Jadi tenang aja. Oke. Kayak gitu. Apa ya? Apakah ada pertanyaan? Saya lihat. Siap Master, izin gabung Master. Siap Mas Gios. Wah, banyak juga nih. Mbak Meta, Busila, halo Busila. Mas Gios, Mas Nunu. Banyak nih yang join. Oke. Oke. Nah, ini adalah sistem trading yang di forex-nya gitu. Tadi saya jelasin yang di gold ya. Di gold. Nah, ini adalah sistem trading yang di forex. Semua forex ini bisa. Kelebihannya ya, kelebihannya semua pair di forex ini bisa gitu. Nah, kecuali ya gold gitu. Kecuali gold ya. Bisa sebetulnya gold juga, cuman saya ragu sih. Ragu di gold menggunakan sistem trading ini. Jadi sistem trading saya yang di gold dan forex itu berbeda gitu. Bedanya dari apa? Dari balik lagi formulanya berbeda gitu. Formula itu memenuhi beberapa aturan ya, mulai dari teknikalnya, lalu misalkan strateginya dan pengaturan money managementnya itu juga berbeda. Nah, bedanya apa? Ini secara tampilan aja jelas beda ya. Dari mulai indikator ataupun filter ini jelas berbeda. Kita lihat. Nah, ini justru lebih mudah gitu. Teman-teman mungkin yang pernah belajar trading atau pernah trading menggunakan indikator custom, biasanya cara membacanya ketika muncul candle biru ya buy ya. Lalu ketika muncul candle merah ya sell. Nah, kalau sistem trading ini sebaliknya. Jadi entry-nya itu counter, cuman strateginya follow trend gitu ya.
follow trend kayak gitu. Entry-nya itu follow trend, cuman strateginya counter, kebalik ya. Strateginya follow trend, cuman entry-nya entry counter tuh. Benar gitu. Jadi kita lihat misalkan kita lihat AUDUSD mana ya? Oke, AUDUSD. Nah, kayak gini. Sell. Oke. Momen sell nih. AUDUSD juga ada momen sell. Bisa nih sell nih. Saya pasang sell limit ya. Waduh, lotnya saya gunakan 01 aja karena sebelumnya ada posisi DXAU. Oke, sell limit pasang saya ya. AUDUSD kedeketan kayaknya. Please. Oke. Turunin dikit bisa nggak? Oke. AUDUSD saya pasang sell limit di harga 0.71775. Kenapa? Nah, sistem trading ini kita lihat ada dua warna ya, dua garis warna garis berwarna gitu ya, ada ungu sama biru toska atau hijau toska. Nah, dua garis ini adalah filter pembaca arah tren. Jadi ketika kita trading atau ketika kita memiliki sistem trading itu harus memenuhi 3 aspek tadi ya yang saya jelasin, yaitu secara teknikal, lalu strateginya seperti apa, dan pengaturan money managementnya bagaimana atau seperti apa gitu ya. Nah, untuk rule teknikalnya ini saya gunakan 2 indikator atau 2 filter. Ini sebagai pembaca tren ya. Ada ungu dan hijau lah misalkan ya. Nah, ketika si indikator hijau ini berada di bawah indikator ungu, berarti ini trennya tren turun ya, ingat-ingat. Nah, tadi seperti yang saya bilang, itu entry-nya itu counter gitu. Nah, kalau yang follow trend biasanya kalau muncul biru kan buy ya. Tapi kalau saya sell. Jadi entry-nya counter, cuman strateginya follow gitu. Gitu ya. Jadi muncul biru bukan kita buy tapi kita sell. Nah, di sini muncul biru kan? Targetnya 15 pip belum dapat tuh, berarti artinya masih bisa kita sell di sini. Oke, kayak gitu. Oke, AUDUSD saya pasang sell limit ya, belum eksekusi langsung. Tuh, Bapak Ibu bisa cek, teman-teman bisa cek sell limit di harga 0.71775. Oke, untuk XAU masih naik. Nah, ketika muncul satu candle lagi yang sama kayak gini nih, itu bisa kita lakukan switch ya. Ketika muncul yang sama, candle bullish yang sama, baru kita bisa gunakan strateginya gitu. Artinya kita bisa switch menjadi buy. Oke, sell, kita switch menjadi buy. Tapi kita tunggu close candle ya. Jangan ketika baru muncul belum close udah dieksekusi, jangan. Tapi harus tunggu sampai betul-betul close, karena itu harga mutlak gitu ya istilahnya ya. Ketika close itu berarti harga fix close-nya itu di harga tersebut. Tapi kalau misalkan dalam keadaan seperti ini masih running, itu belum tentu ya. Masih bisa meninggalkan shadow, bahkan masih bisa berlawanan gitu, atau bahkan menjadi berbalik turun kayak gitu. Oke. Warga Facebook, mantap bang. Malam Mas Fajar, wah saya baru nonton. Siap, malam juga. Mantap bang, mantap. Terima kasih Mas Pedro. Oke. Oke, aman. Saya cek Telegram apakah ada pertanyaan. Belum juga. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau ada yang disampaikan, silakan. Oke, XAU masih sell ya. Saya sell di harga
1797.14. TP-nya di harga 1794.07 atau poin 10. Oke, konfirmasi switch kita tunggu close candle mungkin jam 19.30. Ya, karena gunakan time frame M15, artinya 15 menit sekali ya close candlenya ya. Tadi 19.15, lalu kita tunggu nanti 19.30. Oke. Ada yang typing, silakan jika ada yang ditanyakan. Baru gabung, gimana cara komen di video chat live ya? Komennya di room chat di sini, ini udah komen sebetulnya. Kecuali kalau Mas atau Ibu nih ya. Kecuali kalau mau open voice gitu. Tinggal klik tuh ada di bagian top ya, bagian atas di Telegramnya atau di grupnya tuh. Ada warna hijau, lalu ada icon voice dan telepon. Nah, kalau Mas mau ikutan voice-nya tinggal onin aja gitu voice-nya. Gimana cara switch? Oke, cara switch itu harus menunggu dua candle berlawanan dan warnanya sama gitu ya. Atau gini. Kita kan sell di sini ya, karena ada konfirmasi sell tuh. 1, 2 kita sell. Targetnya 30 pip ya. Ternyata berlawanan. Ini harga berlawanan ya. Ketika kita sell berarti harapannya ya biar profit harus harga turun ya. Harga harus turun gitu. Ternyata ini malah naik sehingga atau malah menciptakan konfirmasi baru. Gitu ya. Nah, switch-nya itu ketika ada konfirmasi baru atau konfirmasi berlawanan. Yang tadi sell konfirmasinya berlawanannya berarti konfirmasi buy. Nah, ketika close candle kita lakukan switching seperti itu. Oke. Nah, ketika terjadi misalkan kita lihat tadi kan bullish ya, tapi ini malah bearish, berarti artinya masih ada kemungkinan harga untuk melanjutkan turun ya, seperti di sini gitu. Artinya belum bisa kita lakukan atau gunakan strategi switching tadi. Nah, switching artinya harus sama gitu. Ketika candle berlawannya bullish berarti konfirmasi keduanya atau candle keduanya juga harus bullish seperti itu. Oke. Oh ya baik, makasih ya ngikutin dulu. Dengerin ini dulu deh, newbie. Oke. Saya seneng nih sama yang newbie. Biasanya apa ya, tingkat penasarannya itu lebih tinggi gitu ya. Saya paling suka dicecer sama newbie ini daripada sama yang pro ya. Oke, Mas atau Ibu Goldes silahkan pantau aja gitu ya. Karena kegiatan malam ini ya kita live trade. Oke, baru di satu belum kesentuh, tungguin aja. Saya pasangin TP-nya deh, takut lupa. 15 pip. Poin 0.71619. 0.71 berapa? 619. Modify. Oke, tuh. Tinggal demin aja. Saya pantau terus nih gold. Oke, dipantau ya karena ada posisi sell. Oh iya, ini pakai time frame 15 betul. Ini saya gunakan time frame M15 ya. Apakah harus pakai time frame yang ini? Ya, karena balik lagi ya. Ini adalah sistem trading gitu ya. Ini adalah sistem trading dan ini adalah formula yang saya buat juga. Artinya ketika ternyata saya riset cocok di time frame M15 berarti artinya ya saya hanya gunakan time frame M15 saja. Padahal indikatornya ya sebetulnya ini bisa digunakan di all time frame atau multi time frame bahkan ya.
gitu. Cuman rule-nya jelas pasti berbeda gitu dengan yang sudah saya riset. Itu perbedaannya di mana atau rule-nya nanti seperti apa ya, itu harus dilakukan riset lagi. Nanti cocoknya misalkan digunakan di H1 seperti apa, lalu strateginya bagaimana, dan pengaturan money managementnya seperti apa. Nah itu adalah bagian-bagian dari ketika kita meriset sebuah sistem trading gitu. Artinya misalkan saya dapat di time frame 15 dengan strategi switching dan menggunakan indikator custom lalu filter harga open. Ya setelah saya dapat rule tersebut lalu saya riset ataupun backtest, ternyata hasilnya akumulasi nih, akumulatif, tiap bulan akumulatif ya. Nah maka itu udah bisa layak menurut saya untuk bisa saya gunakan gitu. Jadi harus di time frame M15 kayak gitu. Saya status ibu Pak Fajar, makasih. Aduh mohon maaf. Ya jadi gitu ya Bu Goldes gitu. Seperti itu ya. Sama-sama. Nah, misalkan teman-teman atau Bapak Ibu di sini semuanya misalkan mau gunakan indikator ini, ya silakan gunakan. Nah, nanti cuman apakah rule-nya akan mengikuti saya atau misalkan Bapak Ibu punya rule sendiri, itu Bapak Ibu yang tentukan nantinya gitu. Dan jelas Bapak Ibu harus riset sendiri gitu ya. Harus riset juga. Jangan baru aja dapat rule misalkan ketika muncul ini entry buy, profit. Nah, Bapak Ibu udah seneng. Padahal Bapak Ibu belum tes nih ke market kondisi kayak apa. Misalkan kondisinya lagi sideways kah, atau misalkan lagi ngetrend atau kayak gimana, itu belum Bapak Ibu riset misalkannya, itu yang berbahaya menurut saya. Jadi ada di video di YouTube saya itu menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan sistem trading itu jangan over confidence ketika profit gitu. Jadi baru profit tesnya itu back testnya itu atau risetnya itu harus secara menyeluruh gitu. Jangan setengah-setengah tapi ketika profit kita udah senang nih, udah percaya diri nih, waduh sistem trading saya udah top nih. Kamu mau pakai nggak? Bayar segini misalkan. Kamu mau pakai nggak? Bayar segini misalkan. Nah jangan seperti itu ya. Ada di video di YouTube saya jelasin di video pertama kalau nggak salah. Video pertama saya jelasin tuh di situ. Jangan terlalu percaya diri. Justru itu yang berbahaya menurut saya. Over confidence itu suatu yang berbahaya menurut saya. Karena apa? Mau itu profit ataupun loss, ketika kita terlalu percaya diri ini, kita akan menjadi orang yang sulit untuk misalkan ini ketika keadaannya loss misalkan ya, keadaannya profit gitu ya. Ketika over confidence, terlalu percaya diri nih, ketika profit, itu ya. Sehingga misalkan padahal udah cukup nih profitnya menurut pandangan market nih, ini udah cukup nih. Maksudnya si harga ini kemungkinan udah sampai sini, tapi karena terlalu percaya diri, hajar lagi. Nah, sehingga ketika ternyata keadaannya tidak sesuai atau bahkan berbalik gitu ya, menjadi loss misalkan ya disitulah letak kesalahannya terjadi di situ gitu. Penyebabnya apa ya? Terlalu percaya diri. Nah, itu berbahaya. Harus betul-betul diriset secara menyeluruh, baik dalam keadaan profit ataupun keadaan loss gitu. Kalau profit saya harus bagaimana, dan ketika loss pun saya harus bagaimana menghadapinya gitu. Bapak Ibu. Oke, kita cari momen lagi. Oke. Di forex ya, forex banyak nih biasanya. Oke, CAD Yen kita lihat. CAD Yen.
Nah, lihat nih. Trennya ini turun ya karena filter hijaunya ya berada di bawah filter ungu. Trennya turun. Semenit lagi nih switch. Nah, kita lihat jika candlenya seperti ini nih, ini saya anggapnya biasanya candle doji ya, atau tipis gitu, atau meninggalkan shadow yang sama panjangnya gitu, kayak gitu tadi ya. Nah, tapi kalau misalkan ini bullish sempurna gitu, artinya bullishnya itu nggak ada shadownya lah di atasnya gitu. Nah, kayak gini nih, misalkan kayak gini baru fix. Oke. Kita tunggu berapa detik lagi? Oke, 5 detik lagi. Nah, kalau kayak gini kondisinya kemungkinan saya tunggu satu candle lagi. Oke, tunggu satu candle lagi ya. Tunggu satu candle lagi. Oke, kalau misalkan bullish baru kita switch. Kita cari momen lagi. Nah, tadi saya jelasin ketika filter berwarna hijaunya ini berada di bawah filter berwarna ungu, ini artinya trennya turun, dan kalau trennya turun kita tahu dong harus entry apa. Gak mungkin trennya turun kita entry buy, gak mungkin ya. Berarti kita entry sell. Nah, sellnya itu seperti tadi saya jelaskan, kita harus menunggu candle berwarna biru. Waiting of candle color the blue gitu ya. Kita tunggu candle berwarna biru. Muncul biru kita sell. Nah, kita lihat di sistem trading ini saya gunakan strategi averaging. Artinya itu menambah posisi ya dengan lotnya yang sama. Nah, saya contohin, misalkan ini trennya turun, artinya kita mencari sell, lalu muncul biru kita sell ketika close candle. Ternyata harga naik. Setiap 10 pip kenaikannya itu kita averaging atau kita entry sell lagi di sini. Nah, ketika harga berbalik nih, berbalik kan, itu udah profit kan, ada entry sell di atas. Lalu ketika harganya kembali ke harga entry pertama, atau ketika pas nih di garis sell pertama, itu kan berarti apa ya, BEP kan, nggak minus, nggak profit gitu. Nah, baru entry pertamanya gitu ya, baru kita cut profit karena ada posisi sell yang lebih atas sebelumnya ya. Sell pertama, sell kedua. Ketika harga berbalik itu udah ya auto profit dong. Nah, ketika sudah akumulasi maka bisa kita cut profit. Ini nggak bisa entry nih karena sudah profit tuh. Sell muncul, harga naik berlawanan, kita sell lagi, profit. It's easy gitu ya. Ini sangat mudah gitu, sangat mudah. Nah, ini nih semuanya ini paling besarnya ya di sini, di sistem trading ini gitu, karena bisa saya gunakan di semua mata uang. Mau apa? Mau request apa? Silakan. Saya tunggu 1 menit. Mau request di pair apa? Harus forex ya, harus forex. Silakan. Mau request di pair apa? Tanggal berapa? Saya cek. Silakan Bu Goldes. GBP/AUD siap. Tanggal berapa nih? Atau hari apa nih? Pound sterling Aussie ya. Mana sih? Pound sterling, oh ini. Set. Oke. Nah, kalau terjadi kayak gini nih, candlenya misa-misa, ini adalah bug ya, bug dari indikatornya gitu. Tinggal kita refresh aja. Oke. Saya cek mau tanggal berapa nih Bu Goldes. Hari apa aja boleh lah Pak, boleh. Hari ini trennya naik. Kita lihat filter hijaunya berada di atas filter ungu, artinya trennya naik. Berarti kita harus mencari candle berwarna merah ya.
untuk entry-nya. Nah, di sini nggak ada, berarti libur. Aku plotting dari Senin Pak di 1.86200. Oke, kita cari hari Senin aja. Hari Senin tanggal berapa? Hari Senin tanggal 3. Oke, ini ya. Nah, tanggal 3 justru di sistem trading saya malah libur. Nah, adanya di tanggal 4. Oke, kita lihat tanggal 4. Ini trennya tren naik ya. Filter hijaunya berada di atas filter ungu. Lalu ketika trennya naik, berarti ya kita hanya mencari peluang buy. Nah, buy-nya itu ketika muncul candle warna merah. Ketika close, kita buy. Profit nggak? Profit dong. Profit ya. Buy target 15 pip udah dapat. Di sini pun udah dapat. Clear. Nah, di sini muncul lagi. Oke, nih ada penerapan strategi averaging kayaknya di sini nih. Oke, kita lihat bahwa trennya masih tren up ya. Nah, di sini muncul apa ya? Candle berwarna merah gitu ya. Nah, kita lihat sebelumnya bahwa high low-nya kita lihat. Ini low ya, high. Lalu low, ini kan lebih atas ya. Artinya bisa kemungkinan harga akan melanjutkan. Tapi kita lihat di sini. Ini buy analisa mentah lah ya saya sebutnya ya. Tapi kita lihat menurut sistem trading yang saya gunakan. Trennya masih naik, ada candle warna merah, kita bisa buy. Oke. Turun 10 pip, kita buy. Kita buy lagi. Turun lagi, kita buy lagi. Turun lagi, kita buy lagi. Turun lagi. Oh, ini sampai akhirnya mungkin ya, buy. Oke, ini kan turun terus ya. Buy 1, turun 10 pip, kita buy lagi, buy lagi, buy lagi. Oke, kita lihat di sini harga kembali tuh. Set. Balik ya. Saya ubah menjadi warna hijau. Oke, kita lihat. Harga kembali ke entry pertama itu udah akumulasi karena ada posisi buy yang yang lebih bawah gitu. Ada buy yang lebih bawah. Ketika harga ke entry pertama itu udah auto tuh. Nah, kalau sistem trading saya tanggal 3 itu nggak menunjukkan konfirmasi sell ya. Kita lihat tuh, ini trennya up. Si hijaunya, filter berwarna hijaunya ini berada di atas filter berwarna ungu. Oke, XAU-nya turun lagi ya. Tuh, semoga profit. Nah, ketika filter hijau ini berada di atas, artinya ya nggak ada konfirmasi sell, malah konfirmasi buy aja. Tuh. Sampai sekarang masih konfirmasi buy aja. Nah, kita lihat di sini. Ini konfirmasinya trennya masih up kan? Muncul merah. Turun 10 pip, kita averaging. Kita entry lagi lah istilahnya, entry buy lagi. Turun lagi 10 pip, kita entry lagi. Harga balik itu udah profit. Mudah ya kayak gitu. Gimana Ibu Goldes? Bu Sheila, Mas, indikator EMA-nya pakai berapa saja? Oke. 40 dan 90, Bu. Saya share di room edukasi, Bu. Yang hari ini GU mau kemana, Mas? GU mau kemana? Biasanya ya rata-rata ke pinggir ya. Jawaban klasik gitu. Ketika ada yang nanya XAUSD atau GU mau kemana, Mas? Ya ke pinggir, kemana lagi? Gak ada lagi pilihan. Oke, kita lihat. Ini buy system trading saya ya. Artinya enggak 100% bisa dibetulkan, tapi ya saya percaya gitu, atau saya yakin dengan sistem trading ini. Kita lihat. Hari ini trennya, situasinya ya hari ini kita
mulai dari awal gitu ya, dari ketika muncul candle pertama. Oke, kita lihat pagi-pagi ini trennya up ya, karena filter hijau ini berada di atas filter ungu, berarti up. Nah di sini meskipun ada penurunan nih, si filternya ada penurunan, atau kemungkinan ya, catat, kemungkinan akan terjadi perubahan tren, tapi di sini memunculkan konfirmasi entry dulu sebelum adanya, nih saya tandain ya. Di sini kan ada pergantian tren ya. Tuh ada penyilangan lah. Aduh. Salah warnanya. Putih. Oke. Set. Nah, kita lihat, kelihatan lah ya. Kita lihat. Ini di sini ada pergantian kan? Tuh. Tapi sebelumnya di sini ada konfirmasi untuk kita buy. Salah. Kurang. Nah. Atau di sini deh. Nah, di sini kita buy ya. Nah, kita lihat trennya masih up karena penyilangannya belum terjadi. Artinya di sini situasinya masih dalam tren up. Muncul merah, ya berarti kita buy. Profit lah. Gitu. Oke, tapi di sini ada konfirmasi sebelumnya. Ya, buy dulu di sini, buy sampai sini ya. Harga balik ke sini udah clear, atau harga ke entry kedua aja atau ketiga aja itu udah clear. Kayak gitu. Jadi nggak harus betul-betul menunggu TP, tapi kita cari akumulatif. Tujuan kita bukan nyari take profit, tapi nyari duit. Misalkan target kita 30 pip. Ya udah akumulasi 20 pip, masa kita biarin? Udah. Tujuan kita cari uang. Kayak gitu. Oke, XAUSD-nya turun ya. Syukur tadi saya nggak switch. Oke, saya cek lagi. Saya nyangkut sell, Mas Abdar. Waduh, sayang sekali. Aku juga nyangkut sell sekarang. Enak dengernya, masih minus banyak. Haha. Nanti saya cobain pakai layer, masih takut sih. Oke, siap. Biasanya saya bagiin juga indikatornya, tapi ya saya limit gitu. Saya limit pakai waktu. Biasanya saya cuman kasih paling lama ya 3 hari. 40 dan 90 ya, 50 dan 90 Busila, 50 dan 90. Makasih Mas, sama-sama Busila. Mas Gios juga kemarin bisa nggak indikatornya? Aduh. Mas Tejo semangat C10. Mau dong Master. Mau yang mana? Yang gold itu nggak bisa dilimit justru. Yang gold itu nggak bisa dilimit saya. Saya harus cari dulu cari dulu orang yang ngerti mesin coding gitu, biar bisa di waktu, biar bisa dilimit. Nantilah saya cari dulu gimana caranya biar bisa dilimit. Kalau bisa dilimit nanti saya bagiin juga nih yang ini, yang gold ya. Nah kalau yang di forex itu bisa dilimit. Terus saya juga sempat ngebagi itu kemarin ke Mas Gios. Udah limit ya, udah kena limit ya. Apa masih bisa? Mas Gios. Udah kena limit apa masih bisa nih? Kalau masih bisa berarti ya waduh. Rezeki itu ya. Oke, saya nyapa dulu warga Facebook nih. Apakah ada pertanyaan? Enggak, masih sepi ya Facebook. Instagram juga ya. Instagram banyaknya ya circle pertemanan saya ya. Jadi orang yang betul-betul awam trading gitu. Oke, mau dong Master. Oke, nanti saya siapin lagi. Kemarin pas banyak libur trade. Ya, saya pas begitu ngirim, saya juga kepikirannya gitu. Aduh,
Padahal ini akhir tahun gitu. Awal tahun itu sampai awal tahun masih banyak liburnya. Saya salah. Nanti saya buatin lagi lah. Kanalnya pada gak mau nurut. Ya, kemarin banyak bank holiday ya. Begitu masuk Januari itu tanggal 1 kan tuh 2 3 ya. Senin 3 4 tuh masih banyak bank holiday. Tanggal 5 kemarin tanggal 4 juga saya udah mulai trading sih tanggal 4. 5 kemarin ketinggalan momen XAUSD tanggal ketinggalan momen ya. 1 buy, 2 buy lagi. Tapi ketinggalan. Hari ini pun sama gitu karena ada problem. Saya ada problem di listrik gitu. Kantor ada korslet sedikit jadi agak error komputernya. Itu. Tapi ya momennya ada 3 berarti sama yang sekarang dan running profit tuh. Running profit ya. Teman-teman silakan dicek tuh udah close candle lagi. Semoga profit. Gak usah tag deh sampai sini aja udah cut gitu. Banyak yang pengen gitu kan. Gak usah nunggu tag profit deh. 20 pip aja udah cukup gitu. Silahkan itu tergantung ya. Nya sudah expire master. Oke, indikatornya udah expire, master alarmnya nyala. Oke, nanti saya buatin lagi. Senin deh ya. Senin biar langsung tuh saya kasih seminggu deh. Gak apa-apa buat Mas Gios. Senin deh ya, tanggung soalnya. Oke, master siap seminggu. Seminggu kalau dapatnya banyak sharing ya. Udah ngasih amplop duluan lagi. Aduh. Oke, siap seminggu nanti saya kasih. Teman-teman yang mau juga silakan nanti sekalian saya buatin. Tapi harus ada reportnya nih. Ketika teman-teman pakai harus ada reportnya, minimal ngasih tahu saya ketika ada momen. Artinya ya kita simbiosis lah, mutualisme ya. Saya perlu ada yang mantengin chart gitu ya, yang ngingetin ketika ada momen dan teman-teman ya bisa profit juga pakai indikator itu gitu. Ya, yang penting komunikasi kita di grup saling terbantu lah. Gitu. Saya pun pasti entry kalau ada momen. Nah, kelemahannya karena scalping ya saya nggak bisa betul-betul pantau semuanya nih. Amin. Terima kasih Mas Gios. Terima kasih. Itu udah di DP-in ya pakai doa. Terima kasih. Oke. Kita lihat apa tadi AUDUSD ya. AUDUSD masih belum. Kita cek AUDUSD. Masih belum. Oke, kalau ternyata harganya malah keduluan nyentuh TP nih di harga 0.71619 itu artinya ya berarti hapus posisinya ya, atau sell limitnya kita delete atau hapus ya. Mengantisipasi ya kalau misalkan gak dihapus padahal secara rule udah profit, nanti harga berbalik makin naik ya itu bahaya ya. Jadi ketika harga sampai TP ini di harga 0.71619 artinya berarti kita udah bisa hapus. Ya syukur-syukur jemput dulu sell limitnya nih, kayak saya di sini. Syukur-syukur jemput dulu baru turun biar sama-sama profit lagi. Oke. Kita lihat lagi XAU. Karena semuanya juga pasti masih mantau nih XAU nih. Udah running berapa berarti? 10 pip ya. Udah running 10 pip nih. Ada yang mau kabur duluan silakan. Saya takut-takutin nih. Ada yang mau kabur duluan silakan. Udah 10 pip. Atau ada yang mau bareng sama saya nunggu silakan. Nunggu master. Ya siap, kita tunggu ya. Semoga XAU profit atau take profit dan sell limit ya AUDUSD juga kejemput. Oke, ada request lagi teman-teman mau di pair apa silahkan. TP-in dong. Iya dong, harus TP-in. Ada yang mau request lagi silahkan di pair apa, tanggal berapa. Saya cek Facebook. Wah, Mas saya juga mau coba indinya. Oke, silakan konfirmasi
dengan cara DM ke saya, ini buat teman di Facebook ya. DM ke saya, lalu kirim nomor akun di broker Salma Market biar sama ya. Kirim nomor akun di broker Salma Market, nanti saya buatkan. Seminggu tuh limitnya. Mas Wicaksana Prakasa dari teman saya di Facebook. Kan sudah kasih psikologi Master Fajar Hold. Juara, betul sekali. Jadi di video saya sebelumnya di YouTube itu saya jelasin bahwa apa ya? Salah satunya ya jangan memaksakan gitu ya. Artinya ketika kita tertinggal momen audio SD ya. Yang ini. Jangan memaksakan gitu. Misalkan udah keduluan profit nih, kita malah hajar langsung entry lagi. Jangan seperti itu. Jadi percaya bahwa momen itu pasti akan terus datang dan seperti itulah market gitu. Apapun rule-nya, apapun misalkan analisanya, percaya bahwa momen itu pasti selalu datang. Tinggal kita bijak-bijak nih. Ketika sudah ada momen, ngelolanya itu seperti apa? Baik pengaturan lot, kebijakan ketika kita entry-nya di mana, lalu kebijakan ketika kita pasang targetnya di mana, itu kita yang atur sendiri. Artinya ya itu sesuai kesiapan mental teman-teman semuanya gitu. Oke, kita lihat nih. Saya tuh seneng gitu kalau ada momen terus TP-nya diliatin orang. Seneng nggak? Seneng ya, pasti seneng gitu. Iya. Saya tuh paling seneng ketika ada momen terus profit terus diliatin orang gitu. Kayak apa ya? Kalau bangga iya jelas bangga gitu. Tapi ada kepuasan tersendiri gitu ya. Enggak lah, itu saya bercanda. Oke, silakan. Mau request di pair apa nih? Tadi baru pound sterling USD, lalu pound sterling Aussie sama Aussie USD. Oke, mau di pair apa? Silakan. Euro nih, gak ada yang mau request Euro. Mas Gios, siapa aja nih yang masih gabung? Masih banyak tuh. Mas Albertus Budianto nih. Gimana? Mas Immanuel. Oke, Mas Immanuel, saya mau nanya nih. Gimana kabarnya dan apakah masih aktif trading? Karena biasanya kabar baik Mas. Biasanya Mas Immanuel ini selalu sharing ya sama saya. Aktif Mas, siap. Gimana nih? Apa ya? GJ Master siap. Mas Immanuel. Aman ya berarti ya. Gak ada kendala ya. Mau request nggak? Mau backtest di pair apa? Ketinggalan tentang XAU Mas. Ya tadi pas begitu saya mulai live-nya, pas begitu ada momen. Jadi di awal-awal tadi ada momennya. Siapa tadi? GJ ya? GJ Master. Oke siap. Kok bilang saya GJ? Kok bilang saya GJ? GJ Master katanya. Enggak, saya enggak GJ ya. Tapi kita cari pair di GJ. Tanya dong untuk gold nih. Jadi gak peduli dengan yang orang apa. Saya harus lihat. Tanya dong untuk gold nih. Jadi gak peduli dengan yang orang-orang kata SNR, gitu ya. Support and resistance. Itu ya Pak. Lihatnya candle dan garis MA itu tadi ya. Oke. Maaf, nanya momen untuk sell ya? Ya betul Mas Immanuel. Jadi apa ya? Gini, kembali lagi bahwa ini adalah sistem trading gitu atau formula gitu. Sistem trading itu artinya sudah memenuhi kriteria dari semua aspek ketika kita akan melakukan trading. Mulai dari analisa teknikal, strateginya seperti apa, lalu penggunaan money managementnya itu seperti apa. Kayak gitu. Lalu misalkan jangan gak peduli gitu. Justru saya pun ketika patah langkah atau tersesat di market, saya back to basic gitu. Saya pasti menganalisinya ya lewat
NR gitu ya. Kita lihat harganya udah di area mana nih. Misalkan kita sell tapi sudah di area support misalkan. Aduh, ini nggak memungkinkan nih. Kayak gitu. Sebagai filter artinya sebagai apa ya? Support gitu, dukungan gitu terhadap sistem trading yang kita punya. Tapi artinya bukan saya mengabaikan gitu ya dengan analisa teknikal atau bahkan support resisten ya, itu sebagai dasar seorang trader harus bisa menganalisa support dan resisten gitu. Bukan artinya saya mengabaikan, ya itu pun saya gunakan ketika saya dalam keadaan yang tersesat gitu ya. Tapi selama masih bisa dilakukan atau selama masih kita trading dan bisa dilakukan dengan sistem trading kita, ya saya percaya, I trust gitu ya dengan sistem trading yang saya gunakan ini gitu. Tapi tetap dengan perlakuan yang bijak gitu. Dengan perlakuan yang bijak. Oke, udah 20 pip nih XAUUSD-nya. Dikit lagi nih. Ayo dong. Tuh, ke grup edukasi malah saya nggak share nih. Bonus sebetulnya ini buat teman-teman. Oh, GJ ya. Telat aku mah sudah mau ambil sell tadi tapi nggak jadi mas. Janganlah, jangan maksakan. Apa bisa jangan ya. Tunggu lagi aja. Udah cukup dulu, ini bonus buat tadi yang ikut aja. Mas Immanuel masih ada bonus berikutnya. Iya, karena ya oke. Tepuk tangan ya. Iya, Mas Gios. Oh jelas pas, siap. Moga realisasi bisa sesuai, banyak plottingan minus gak pakai SL nih. GPAUD EURUSD requestnya ya. Oke, profit ya. TP Master siap. Makasih banget, sama-sama. Gitu. Jadi artinya bukan saya memberi kesesatan ya bahwa teknikal itu nggak penting atau kita harus fokus ke sistem trading, enggak ya. Artinya ya saya juga masih menggunakan dasar teknikal gitu ketika dalam keadaan yang tersudut gitu. Artinya aduh sistem trading saya misalkan gak sesuai dengan marketnya. Nah saya pasti lakukan analisa teknikal dengan betul-betul basic nih. Naskor dulu, siap. Tadi di GJ ya. Aduh saya jadi. Oke GJ, kita lihat. Hari ini GJ bisa ya. Buy 15 pip dapat. Oke, diperhatikan. Tadi ada yang request GJ. Trennya up. Filter hijaunya di atas filter ungu. Ada momen entry di sini, candle merah bisa buy, clear. Saya tandain deh. Tuh saya kasih checklist ya, clear di sini. Lalu di sini belum ada penyilangan, artinya ini masih aman. Kita buy di sini. Saya tandain lagi. Buy di sini, harga turun ada 10 pip enggak? 10 pip ya. Kita averaging di sini. Harga berbalik ke entry pertama udah auto profit. Berarti kita cut profit di entry pertama. Clear. Hari ini clear ya 2 momen. Hitung deh tadi apa ya? Apa aja tadi? GPAUD 1. Lalu GPJPY 2 momen tuh. Kali 15 pip. 3 kali 15 45 pip tuh sehari. Lalu tadi Bu Goldes request apa tadi? Pound sterling Aussie ya tadi udah. Lalu Euro USD. Oke, kita lihat Euro USD. Euro USD-nya kita lihat apakah hari ini ada momen. Oke, nah kita lihat di sini bisa buy, bisa ya buy, averaging, balik clear ya. Nah kita lihat ketika filternya ini dengan pada kondisi seperti ini, artinya berdekatan gitu ya. Nah itu sangat besar kemungkinan
akan terjadi pergantian tren gitu, atau kondisinya kemungkinan besar sideways ketika filter pembaca arah trennya ini berdekatan. Itu ada kemungkinan besar akan terjadi pergantian tren gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan trennya up ya. Filter hijau di atas filter ungu. Nah, berdekatan kan? Cuman jaraknya berapa tuh? 4 pip. Nah, itu artinya besar kemungkinan untuk terjadi pergantian tren. Nah, kemungkinan akan balik lagi kepada tren up seperti di sini. Karena apa? Karena kita lihat di sini sell clear dan di sini ada atau akan terjadi pergantian tren kembali. Hari sebelumnya itu sama ya. Euro USD itu pergerakannya kadang memang sulit, lumayan saya kategorikannya ya lumayan ekstrim gitu ya Euro USD. Terutama ketika kondisinya sideways seperti ini nih. Waduh, lumayan bahaya juga gitu. Cuman overall ya masih bisa profit. Kita lihat. Ini trennya apa? Turun ya. Filter hijau berada di bawah filter ungu. Di sini muncul biru. Kita sell. Averaging. Oke, saya tandain deh biar nggak pusing. Sell ketika close candle, lalu naik 10 pip, kita sell lagi. Harga berbalik, auto profit. Clear. Mudah. Begitu. Terima kasih Master Naske dulu ya tadi. Nonton live trade dibayar. Ih, tepuk tangan dong buat kita semua. Jadi saya sengaja rutin ini kegiatan live trade di hari Kamis ini biar bukan saya sombong bisa membantu, tapi ya kita sama-sama gitu. Saya pengen itu ketika profit itu nggak sendirian gitu, pengen ada teman gitu. Nah, tuh bisa beli Nasgor tuh Mas Gios ya gitu ya. Lalu ya terima kasih lumayan nih Mas Muhaidir. Profit berapa nih? $60 tuh sama kayak saya. Selnya 2 juga, 2 posisi. Keren. Nih profit saya tuh dikit, profit saya mah cuma 300 tuh sehari. Udah cukup lah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya cek teman-teman Facebook. Gak ada lagi ya. Mantap rezeki malam Jumat. Oke, profit ya. Gue cut duluan tadi. Waduh ya. Ini teman Facebook ya, Mas Patul Mubin. Gue cut duluan tadi. Waduh. Wah, sayang kali ya. Jadi psikologi itu betul-betul saya jadikan sebagai acuan dasar atau fundamen gitu ya. Fundamental itu kan dasar sebetulnya ya. Fundamen itu. Nah, psikologi dan mindset saya jadikan fundamen pada sistem trading saya gitu. Atau setelah saya pelajari gitu ya bahwa psikologi dan mindset itu betul-betul menjadi dasar gitu. Kenapa? Karena ya gini, pasti ada kata waduh, pasti ada aduh, pasti ada kata ya, pasti ada kata itu gitu. Kalau kita nggak nerapin psikologi dan mindset kita, artinya bahwa segala sesuatu ketika kita lakukan itu pasti atas beriringan dengan resiko dan bukan keuntungan atau sebanding lah resiko. Ketika kita berbuat itu pasti ada resiko dan juga keuntungan atau sesuatu yang pasti kita dapat itu kan ada positif dan negatifnya lah ya. Nah, ketika psikologi dan mindset kita nggak siap tuh nerima itu, baik positif apalagi negatifnya nih nggak siap, ya pasti ada kata aduh, waduh, alah, kayak gitu. Ya, bukan saya nggak seperti itu gitu, tapi saya sama, cuman ya artinya kurang kurang siap gitu.
Padahal di trading khususnya ketika kita entry buy sell apapun itu kita harus siap profit, tentunya juga harus siap risk. Nah, berkaca misalkan waduh tadi saya cut duluan, nah itu artinya psikologi kita belum siap gitu, belum siap profit berarti ya. Kita belum siap profit itu. Nggak, bukan gitu artinya ya, kita harus siap profit, harus siap juga lossnya, itu intinya ya. Oke, $55 malam ini, keren nih. Saya seneng tuh ada yang report gitu ya, ngasih tahu bahwa ternyata profit juga. Cuma 300 tuh, dibanding Mas Gios atau Mas Immanuel atau Bu Sheila itu jauh saya lah. Aduh, ada yang nanya di Instagram, lembur Pak Fajar, lembur Pak Kamal, main ke kantor Pak Kamal. Saya lembur nih. Itu ya. Saya cek lagi di Facebook. Oke. Mantap ya, $55 tuh. Wah, keren. Oke. Ini kalau saya upload di YouTube kira-kira apa ya? Judulnya yang pas itu apa ya? Saya minta saran deh buat teman-teman. Ketika saya mau upload nih di YouTube nih. Ini pasnya judulnya apa nih? Karena takut sombong gitu. Saya itu takut sombong. Jadi selalu minta pendapat aja ke setiap orang. Ini saya khusus minta pendapatnya sama teman-teman nih. Apa kira-kira? Malu Master, mau share profit lot semua teh. Yang pastinya profit bareng Master Nasgul mah lewat. Oke, siap. Ya, saya seneng lah. Judulnya Malam Jumat Cuan. Oke, siap. Malam Jumat Cuan, bagus tuh. Malam Jumat Cuan. Biasanya horor kan ya. Malam Jumat itu identik dengan horor gitu. Tapi ini malah ketawa saya gitu. Kliwon profit. Kliwon profit, siap. Kliwon profit. Oke. Siap lah, nanti saya kasih hashtag Kliwon profit gitu ya. Judulnya Malam Jumat Cuan, pakai hashtag Kliwon profit. Siap. Terima kasih. The best. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi gak? Udah sejam nih. Channel YouTube-nya Fajar Prawira. Saya baru mulai garap ya. YouTube baru mulai garap. Silakan Mas Reja, saya ngemis nih. Bantu support dong. Biar saya makin rajin gitu bikin videonya. Channel YouTube saya Fajar Prawira, Facebook saya Fajar Prawira, Instagram saya Fajar Prawira. Cari aja. Ya. TikTok juga Fajar Prawira. Saya main TikTok sekarang biar kayak sama. Jadi kehidupan saya gitu sebagai anak muda nih, saya kan masih muda. Itu kayak betul-betul ketinggalan. Anak muda sekarang kan udah upgrade lah tentang medsos itu, kayak TikTok. Saya juga mau ikutan gitu loh. Saya mulai coba ke situ. Karena saya takut betul-betul ketinggalan gitu. Saya padahal masih muda tapi ketinggalan zaman. Nah, itu saya takut. Oke deh Mas, mau nangis gak ikut. Terima kasih Mas, saya cabut duluan ya. Siap, Mas Immanuel silakan. Terima kasih. Tenang Master, auto subscribe. Oke, terima kasih Mas Gios. Mas Eko, terima kasih Master, izin kabur duluan. Siap. Udah sejam juga nih. Yang penting udah profit ya, 30 pip tuh. Teman-teman mau lotnya berapapun yang pasti cuan ya. Kita profit, saya pun sama. Jadi kegiatan ini pengen saya rutinkan setiap malam Jumat atau hari Kamis malam biar kita sama-sama berbagi gitu. Bagi channelnya di sini Pak, FBIG juga. Oke, nanti saya share linknya setelah ini. Terima kasih teman-teman sudah support saya terus nih, membantu saya, dan saya pun semoga apa yang saya berikan juga bermanfaat
buat teman-teman tentunya, dan semuanya juga tiada lain itu untuk menambah wawasan saya juga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.